saya Muhammad Dian Ihsan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua di Universitas PGRI Semarang. Dengan nomor UKG 20169950347 dengan NIM PPG 235300968. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Alamat saya adalah di Kampung Pasekuan RT 14 RW 2 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN untuk video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang tapi semangatnya masih tetap berkobar ya. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian sama ketua siswanya dipimpin untuk berdoa dulu. Perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Pertama, Abi Nur Hidayah, Adelia Novianti, Alia Riki Budiman, Hadir. Arina Arafah, Hadir. Arya Cahya Saputra, Hadir. Dejan Maulana, Hadir. Neng Sulastri, Hadir. Fahmi Maulana, Hadir. Fauzan Abia, Hadir. Gina Rahmawati, Hadir. Hamida Limuntek, Hadir. Ira Hairunisa, Joan Azim, Hadir. Reli Rosida, Hadir. Luna Mailani, Hadir. M. Faris, Hadir. M. Agistian, Hadir. Muhammad Fadil, Hadir. Muhammad Fahri Maulana, Hadir. Muhammad Syahril, Hadir. Muhammad Abdurrahman. Hadir. Sakit? Sakit apa? Ada yang informasi? Muhammad Baihaqi, Hadir. Muhammad Hilman Jailani, Hadir. Muhammad Putra Pratama, Hadir. Muhammad Rafi, Hadir. Narisatul Nadia, Nazwa Astri Lestari, Nur Aulia, Pandu Muharam, Hadir. Raja Maulana Zima, Hadir. Raihan Pratama, Rio Al-Rajab, Salwa Arta, Suhartito, Hadir. Tutu Wonoto. Hadir. Oke, alhamdulillah tadi hanya ada satu orang yang tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh. Amin.
Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah konstitusi, ya. Sejarah tentang perumusan konstitusi. Jadi konstitusi itu apa, Cina? Hukum tertinggi, gitu ya. Konstitusi di Indonesia apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya kedudukan UUD 1945 itu ada di paling atas, paling tinggi, ya, ada di paling atas. Barulah perundang-undangan atau regulasi yang lainnya diatur di bawah UUD 1945. Nah, hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, melalui PJBL peserta didik dapat menjelaskan hierarki regulasi dan menghubungkan satu regulasi dengan regulasi yang lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hierarki regulasi dan menghubungkan satu regulasi dengan regulasi yang lain. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menampilkan hierarki regulasi dan menghubungkan satu regulasi dengan regulasi yang lain. Jadi di sini kalian nanti akan belajar tentang hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki itu adalah kedudukan atau urutan. Jadi kalau kita berbicara tentang hierarki perundang-undangan, artinya adalah urutan perundang-undangan yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Ada yang tahu? Coba urutan perundang-undangan di kita gimana? Tadi yang paling atas tuh ada UUD 1945. Di bawahnya ada TAP MPR. Terus ada Undang-Undang dan Perpu. Oke, bagus. Nah, sekarang coba ini pertanyaan awal dulu sebagai bentuk pertanyaan pemantiknya. Coba sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik tingkat nasional maupun daerah yang kalian tahu. Kalau di tingkat nasional tadi ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perpu, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah. Kalau di daerah ada perda, perda apa aja? Provinsi, kabupaten dan kota. Oke, bagus. Kemudian bagaimana hubungan antar peraturan perundang-undangan? Setiap perundang-undangan yang ada di negara kita itu semuanya harus mengacu pada undang-undang di atasnya. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Ya, bisa dipahami seperti itu? Nanti saya jelaskan tentang hierarkinya. Kemudian, nah, regulasi apa sih regulasi? Regulasi itu adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Jadi regulasi itu adalah seperangkat peraturan yang dibuat untuk menertibkan, ya, untuk dipatuhi oleh setiap anggota. Dalam hal ini kalau dalam negara artinya oleh warga negara, ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sesuai dengan tadi definisi bahwa konstitusi itu adalah hukum tertinggi. Ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Ya, dinyatakan bahwa UUD 1945 itu adalah hukum tertinggi. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, ini berdasarkan pasal 7 di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tadi disebutkan, itu urutan perundang-undangan di Indonesia itu terdiri dari 7 bagian, 7 urutan. Yang pertama ada UUD 1945, kemudian ada ketetapan MPR atau lebih sering disebut dengan TAP MPR, ya. Kemudian ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu apa? Perpu?
Pengganti undang-undang. Oke, nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, ya. Kemudian di bawahnya ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Bisa dipahami dulu sampai situ? Silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Pak izin. Boleh. Oke. Kan di nomor 7 itu ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Apakah ada perbedaan gitu peraturan kota dan kabupaten? Oke, perbedaannya hanya daerah administratif saja. Daerah administratif di kita itu kan ada daerah perkotaan, ada daerah kabupaten. Ini setingkat, oleh karena itu masuk ke urutan ke-7. Perbedaannya hanya peraturan tersebut ada di daerah administratif mana. Contohnya Sukabumi. Sukabumi itu ada 2 daerah administratif, ada kabupaten, ada kota. Nah, setiap daerahnya mau kota atau kabupaten, dia berdiri sendiri memiliki peraturan masing-masing. Ada perda kabupatennya, ada perda kotanya. Gitu. Ya, jadi singkat. Kenapa di sini kalau ini ada peraturan daerah provinsi, daerah kota sama kabupaten sama? Ya karena ini adalah setingkat. Nanti di bawahnya itu ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu diatur tentang peraturan di luar yang ini itu posisinya berada di bawah. Contohnya seperti peraturan desa. Ya, bisa dipahami sampai situ? Oke, UUD 1945 siapa sih yang buat? Yang merancang adalah PPKI. Yang mengesahkan PPKI. Kemudian KPPR dibuat oleh siapa? MPR. Oleh MPR. Kemudian undang-undang atau perpu. Undang-undang dibuat sama siapa? Oleh DPR. Kalau perpu dibuat oleh presiden. Oh ya, saya lupa satu lagi. Ini ada 2 perundang-undangan atau regulasi yang sama, yang sejajar, gitu ya. Tadi kalau ini udah dijelaskan, kalau ini belum. Ini kenapa sampai ada 2 perundang-undangan? Pertama, karena yang namanya undang-undang itu bisa dibatalkan oleh perpu. Maksudnya apa sih? Dalam kondisi-kondisi mendesak atau kondisi-kondisi tertentu, yang namanya undang-undang itu bisa diganti oleh perpu, diganti sementara sampai undang-undang yang baru itu terbentuk. Bedanya kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR, kalau perpu itu dibuat oleh presiden. Jadi ketika presiden membuat sebuah perpu itu artinya negara kita sedang terdesak dan membutuhkan peraturan yang baru untuk menggantikan undang-undang. Ya, bisa dipahami sampai situ? Ya. Oke, kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibuat oleh siapa? Oleh presiden. Kemudian peraturan presiden dibuat oleh presiden. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Sama-sama dibuat oleh presiden. Kalau pemerintah bukan presiden aja, tetapi yang memerintah gitu. Oke, terus? Ya. Intinya adalah setiap perundang-undangan ini semakin ke bawah itu akan semakin diperinci lagi. Ya, bisa dipahami sampai itu. Contohnya UUD 1945 dengan 37 pasal untuk mengatur segala kehidupan bernegara. Cukup atau tidak? Akan rinci atau tidak? Tidak. Maka dibuatkanlah undang-undang di bawahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih menspesifikasikan peraturan tersebut. Contohnya pasal 28 tentang hak asasi manusia. Itu hanya ada 10 pasal. 10 ayat, sorry. Pasal 28A sampai J. Apakah bisa mewakili seluruh hak asasi manusia? Tidak. Maka dibuatkanlah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan pasal 28A sampai D tersebut, sehingga menjadi lebih kompleks, sehingga menjadi lebih detail lagi aturan. Ya, bisa dipahami? Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini saya punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian membuat desain tentang hierarki perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, bisa dipahami sampai situ? Iya. Silakan kalian membuat sebagus mungkin, semenarik mungkin berupa poster. Ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke, kalian silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya biar sama rata, jadi di random. Hitung dari sini, hitung 1, 2, 3, 4, terus diulangi lagi. Kemudian nanti kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah duduk dengan kelompoknya masing-masing, kemudian nanti kalian diskusi dan membuat poster. Oke, coba perhatikan dulu ke sini, perhatikan dulu. Kalian membuat poster. Posternya adalah kalian membuat desain sebagus mungkin tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, semenarik mungkin. Ya. Nanti silakan bagi-bagi tugas, siapa yang kebagian ngedit, siapa yang bagian mencari informasi, gitu ya. Silakan kondisional dalam kelompoknya masing-masing untuk bekerja sama. Bisa pahami tugasnya? Ada yang tanyakan dulu sebelum dimulai? Tidak ada? Oke, langsung saja bagi kelompok. 1, 2, 1. Oke, sekarang silakan yang nomor 1 duduk dengan yang nomor 1, 2 duduk dengan 2, dan seterusnya. Oke, silakan duduk ke kelompok dulu. Duduknya mau tertinggal di Konstitusi, ada satu lagi. Membahas masalah-masalah tadi. ya nanti ada pembahasan. Harusnya udah selesai. Coba Bapak ya. Oke, masih proses ya. Hierarki perundang-undangan Indonesia. Oke, bagus. Ya, udah sesuai. Ya, udah ada. Apa jelek? Ini masih proses ya? Iya, masih proses. Proses lagi nyari Sebagus mungkin ya. Oke, siap Bapak. nah itunya jangan benerin ini kita ganti lagi coba Tinggal pakai panah tuh. iya so itu kenapa ada itu Ya, setiap masukan ditampil. Oke, siap. Aku udah usah
Oke, terus? Nggak ada yang perlu dikoreksi. Ini Bapak lihat sudah sesuai dengan Makasih Pak. nanti kalau yang sudah selesai, untuk yang sudah selesai, boleh dikirimkan ke Google Classroom. Oke, udah selesai tugasnya? Oke, sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, udah dikirim ke saya? Oke, ini kelompok 1. Oke, ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini. Oke, bisa dipresentasikan? Silakan ke depan perwakilan aja. Oke, semua boleh silakan. Semuanya ke depan. Ini sudah sesuai dengan pasal 7 nomor 12 tahun 2003 ya. Oke, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan poster yang kami buat mengenai tata peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan hierarki tingkatan dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang paling atas ada Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, identitas MPR ditetapkan juga oleh DPR. Selanjutnya, ada undang-undang ditetapkan oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya ada peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya ada peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden. Lalu ada peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD dan para wali kota camat. Sekian presentasi dari kami. Silakan ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Tugasnya kan sama ini, beda desain aja. Jadi boleh langsung gitu. Oke, jadi ini hasil pekerjaan kelompok 1 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merah Bapak. Yang ini kelompok 4, silakan kelompok 4. Boleh kelompok 4. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari saya, Hadi dari Munte, dan teman saya, saya Narata, saya Sulastri, saya Alura. Nah, di sini kita mau menunjukin ke kalian hasil kerja kita, yaitu poster. Kita ambil dengan judul hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimana tangganya itu bisa kita hitung dari 1 Undang-Undang 1945, yang kedua TAP-MPR, yang ketiga Undang-Undang dan atau buku, yang keempat peraturan pemerintah atau PP, bisa disingkat PP. Ada juga peraturan presiden atau Perpres disingkatnya. Kemudian yang ini peraturan daerah
Dan yang terakhir Perda Kabupaten Kota. Sebenarnya ini juga bisa disatuin poinnya, cuman kita dibedain aja tanggalnya. Nah, jadi mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Desainnya gimana, bagus nggak? bagus. Nah, cukup. Sekian saja presentasi dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Sebelumnya maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang belum kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ini kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Saya sebagai moderator di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Rahmawati dan teman saya pada hari ini aku dan teman-teman sekalian akan mempresentasikan hasil karya ataupun poster yang sudah kita susun bersama-sama, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk mengenai selanjutnya, maka penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama di tingkat tertinggi ada Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang 1945 ini merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, TAP MPR merupakan selanjutnya ada TAP MPR. TAP MPR merupakan putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basic. Yang ketiga ada undang-undang atau perpu yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya ada PP, yaitu peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian ada Perpres, yaitu undang-undang presiden yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh presiden. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada Perda atau peraturan daerah. Peraturan daerah ini sendiri ditetapkan oleh DPRD dan kepala daerah, wali kota, camat, dan bupati. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi pada kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal satu kelompok lagi ya. Ini ya. Ini kelompok
3. Oke, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 2. Sebelumnya, kelompok 3. Pertama, saya Rosyida Parede dan Saya Rio. saya Ria. Saya Nadia Nadia dan Aulia. Hari langsung untuk pembahasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Teh Nadia. Jadi di tingkatan yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah otoritas hukum tertinggi di Indonesia, di mana cabang pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tunduk terhadapnya. Urutan yang kedua akan dijelaskan oleh Teh Ira. Instrumen legislatif yang digunakan untuk alasan politik tingkat tinggi adalah ketetapan MPR atau TAP MPR. Urutan yang ketiga akan dijelaskan oleh Teh Aulia. Di urutan ketiga ada undang-undang dan peraturan Perpu, di mana undang-undang diajukan oleh Presiden atau DPR, dan dalam keadaan darurat Presiden dapat langsung menetapkan Perpu. Oke, yang nomor keempat itu ada peraturan pemerintah atau PP. PP ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, poin kelima akan dijelaskan oleh Aryo. Peraturan Presiden. Perpres ditetapkan oleh Presiden. Sebelumnya proses disebut keputusan Presiden. Poska Undang-Undang Dasar 10/2004 Hukum Indonesia membedakan keduanya. Perpres untuk mengatur Perpres adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Poin keenam dan ke-7 akan dijelaskan oleh Teh Nadia. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau biasa disingkat menjadi Perda provinsi. Perda ini ditetapkan oleh kepala pemerintah daerah setempat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan tingkatan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas dari kita menggunakan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai ya. Tugasnya bagus-bagus. Kita aplaus dulu untuk kalian. Setelah kerja kelompok, bagaimana? Lelah? Oke, kalau lelah, sekarang silakan kalian pada berdiri. Berkeliling di kelompoknya masing-masing. Berkeliling di kelompoknya masing-masing di mesin di tempatnya. Oke, sekarang silakan kalian memegang
pundak teman-temannya. Berkeliling memegang. Nah, boleh gitu. Nah, gini boleh. Ya gini. Atau misalkan berkeliling saling gitu boleh. Ya. Intinya adalah membuat sebuah lingkaran. Membuat sebuah lingkaran. Oke, sudah ya. Sekarang silakan dipijit-pijit temannya. Refleksi. Sambil ikuti apa yang saya bilang. Atau tepuk-tepuk, bisi geli tepuk-tepuk. Teman, sambil ikuti kata-kata saya. Temanku yang baik hati. Rajin menabung dan tidak sombong. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehingga hasil pekerjaan kita mendapatkan hasil yang membahagiakan. Terima kasih ya teman. Oke, Oke, sekarang setelah kita belajar, saya punya asesmen formatif yang harus kalian kerjakan berupa 3 soal. Silahkan kalian dikerjakan, ya. Boleh diskusi dengan teman sekelompoknya, silakan. Oke, perhatikan dulu anak-anak. Ini sudah selesai dikerjakan ya? Oke, sekarang silakan cung siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan ini. Perwakilan saja. 1 pertanyaan 1 orang. Cung siapa? Gina, terus? Siapa? Reli, terus? Ya. Hani, Neng. Silakan Gina nomor 1 dijawab. Kemudian nomor 2 silakan sama Leli ya. Pertanyaannya seputar adanya hierarki dan hubungan antara regulasi. Jawabannya, contoh hierarki dan hubungan antara regulasi itu sendiri adalah regulasi undang-undang. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antara peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Oke, udah selesai ya. Oke, tentang. Kemudian sekarang sama Neng ya. Oke, Neng nomor 3 Neng. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan karena jika tidak ada hierarki atau dan hubungan antara regulasi, maka akan terjadi yang namanya benturan atau tumpang tindih antara berbagai
Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita simpulkan dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini dapat dipahami bersama bahwa hierarki perundang-undangan di Indonesia mencerminkan struktur yang hierarkis dan mengikuti prinsip supremasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan hukum tertinggi yang tadi dikatakan. Kemudian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Semuanya harus terpusat dari UUD 1945. Tadi yang dikatakan sama Neng, kenapa sih harus ada hierarki? Agar perundang-undangan atau aturan yang ada di negara kita itu tidak saling tumpang tindih. Karena kalau misalkan tidak diatur seperti itu, nanti akan ada timpang tindih, akan ada kebingungan di masyarakat. Kok kata ini begini, kata undang-undang ini begini. Oleh karena itu semuanya harus selaras dan harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada di atasnya. Ya, bisa dipahami sampai situ? Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang kasus ketidaksesuaian antar regulasi. Ya, masih menyangkut tentang elemen UUD 1945 di unit hierarki perundang-undangan. Cuma nanti untuk materi berikutnya adalah tentang kasusnya. Kalian boleh silakan baca-baca dulu dari sekarang apakah pernah terjadi kasus ketidaksesuaian undang-undang atau antar regulasi. Ya, bisa pahami sampai situ? Iya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan kalian sudah paham, kita akhiri pertemuan hari ini. Tentang semua. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.